Kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita ini gak bisa berbuat apa-apa kok. Kamu itu loh mau ngusahain model apapun gitu loh. Ketika Tuhan berkata no, ketika Tuhan berkata tidak, kamu bisa apa? Kita ini bisa apa sebagai manusia? Ya. Tapi saya percaya sesuatu yang sulit, engkau mengusahakannya. Tapi kalau ketika Tuhan bilang, yes aku setuju, aku menyertai kamu, sekalipun itu sulit, engkau pasti bisa melewatinya. Engkau pasti bisa menang. Ya kan? Sebaliknya, sepertinya mudah. Wah enteng ini mah, gampang ini mah, ya kan? Tapi ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri dan kau tidak tinggal dalam dia, bisa aja depan kau bisa jatuh. Kadang orang jatuh itu bukan karena batu besar. Sama batu-batu yang kecil, batu kerikil jatuhnya itu. Ya kan? Jadi hati-hati itu. Sesuatu yang tampaknya besar sekalipun, tampaknya sulit sekalipun, tapi kalau engkau disertai Tuhan, engkau tinggal di dalam hadiratnya, engkau tinggal dalam dia, sesungguhnya bersama dengan Tuhan engkau bisa berbuat banyak dan berbuah banyak. Dimulai dari mana? Ya. Harus mulai dari mana nih prioritasnya? Suatu kali saya kalau ketemu anak muda itu luar biasa semangatnya. Termasuk saya juga masih muda. Cuman yang mereka masih 18-19 tahun lagi menggebu-gebunya. Kalau saya tanya, wah kamu punya mimpi apa? Wah aku pengen berdampak. Ya luar biasa, setuju saya, kamu harus berdampak. Saya pengen berdampak buat kota, buat bangsa-bangsa. Weh keren, setuju, keren luar biasa. Tapi izinkan saya share sesuatu yang sederhana, simple. Mother Teresa berkata, if you want change the world, go home and love your family. Ya kan? Lucu ya. Ketika kita ini pengen mengubah dunia ini, pengen menjadi berkat dan dampak bagi dunia. Mother Teresa berkata, go home and love your family. Pulang ke rumah dan kasih keluargamu. Jadi keluarga kita terlebih dahulu yang harus merasakan dampak dari pelayanan kita. Ya. Jadi keluarga kita terlebih dahulu yang harus merasakan dampak dari pelayanan kita, ya keluarga kita dulu. Jadi kalau kalian pelayanan sama kehidupan keluarganya berbeda, jadinya aneh. Berarti apa? Pakai topeng. Kalau pakai topeng capek nggak lama-lama? Pasti capek. Ya karena kenapa di rumah? Karena ketika kita di rumah, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Tanpa perlu bersandiwara, tanpa perlu main drama, tanpa perlu mukanya dibuat-buat, tanpa perlu ekspresinya dibuat-buat, ya kan? Jadi harusnya mau di rumah mau dimanapun, ya sama aja. Ya, sama aja harusnya. Jangan pakai topeng. Kita harus ngerti. Kalau kamu pengen ngubah dunia ini, kalau kamu pengen ngubah sekelilingmu, kamu pengen jadi berkat di sekolahmu, kamu ingin jadi berkat di kampusmu, dimulai dari rumah. Ya. Tapi sulit, ya memang di rumah paling sulit. Karena di rumah adalah orang-orang yang paling ngerti tentang kekurangan kita, kelemahan kita apa. Ya, kelebihan kita termasuk kelebihan kita di mana mereka juga tahu. Makanya saya bilang ini lebih sulit. Tapi kalau kau bisa menang, impact itu dampaknya keluar akan lebih mudah. Ya kan? Tidak akan pernah ada sandiwara-sandiwara. Apalagi jadinya drakor. Gak bakal ada drakor-drakor yang lain. Ya kan? Jadi di setiap musim, ya, tapi saya mau cerita juga. Tapi di setiap musim kehidupan ada pergeseran prioritas. Pastilah. Dari sekolah, tadinya apa? Prioritas nomor satu apa? Sekolah. Terus gak mungkin maksudnya kalau orang udah kerja, ngapain lagi? Sekolah, enggak dong. Ya dia kalau udah kerja ya kerja. Gitu loh. Harus ngerti prioritasnya, mana yang harus diprioritaskan pertama, mana prioritas kedua dia harus tahu. Ya. Ada pergeseran prioritas, termasuk ketika kalian masih single, sama kalian kalau sudah entah punya pacar terus menikah, itu beda lagi prioritasnya. Nanti terjadi pergeseran prioritas, tapi nanti tergantung musimnya. Kalau musimmu masih sekolah, ya sekolahmu nomor 1 sekarang, ya kan? Udah sekolah aja yang bener, gak usah kebanyakan cari itulah gebetan, apalagi kemon lah. Mungkin Februari kita akan bahas tentang love and relationship. Buat Youth Impact pasti seru-seruan, kita akan seru-seruan bareng. Ini sesuatu yang dinantikan banyak orang.
Ya, tentang love and relationship kita akan bahas itu. Tapi by the way kita harus ngerti dulu. Mana yang prioritas, mana yang bukan, lalu kerjakan. Ya. Terus kalau ngerti prioritas bagaimana? Nah ini Kolose pasal 3 ayat 23. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan bagus sekali. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Ya, jadi kalau kamu dipercaya apa hari ini, entah kuliah, entah kerjaan, entah pelayanan, apapun lah. Ya, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Ya. Dan bukan hanya manusia, jadi apapun, entah pekerjaan, entah pelayanan, entah sekolah, entah ngampus. Jadi anggaplah itu kalian sedang mengerjakan seolah-olah Tuhanlah yang sedang kalian layani. Kalau kalian lihat orangnya terus lihat dosennya sepet, lihat gurunya sepet, ya susah. Ya, aku nggak suka sama gurunya, aku nggak suka sama dosennya, terus nggak dikerjakan, ya kan? Terus ini firman Tuhan katakan seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Mungkin di pelan juga sama. Aduh, aku malah ketemu sama siapa gitu ya. Ingat, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Kalau kalian fokus dan senternya ke Tuhan, nanti hasilnya berbeda. Nah, soal ngomong-ngomong soal prioritas juga sama. Yesus tahu, ya Yesus tahu persis kapan dia harus ngajar, kapan dia harus melayani, kapan dia harus menarik diri, kapan dia sendirian untuk rest atau berdoa. Yesus tahu. Enggak ngajar terus, enggak. Ya. Enggak pelayanan terus, ya enggak juga tuh. Dia tahu kok. Oh, ini saatnya aku menarik diri. Aku harus sendirian. Aku harus istirahat. Aku harus berdoa. Yesus tahu. Itu namanya prioritas. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan prioritas dia yang utama, yaitu persekutuan dengan Bapaknya. Dia tidak pernah meninggalkan itu. Yesus aja tahu prioritas. Bagaimana dengan kita? Ya. Jadi kita harus ngerti nih, kapan kita harus ini, kapan harus kita ini. Kita harus ngerti. Ini penting enggak? Ya. Ini harus diutamakan enggak? Ini seurgent apa sih? Kadang kita nih anak muda enggak bisa bedain mana yang urgent, mana yang enggak. Semuanya urgent semua. Ya repot kalau udah begini. Ya kan? Repot. Suatu kali dia joke. Ada bercandaan. Waktu itu kalau nggak salah joknya gini, kalau suatu kapal tenggelam, ya di situ ada yang tenggelam itu ya, ada orang tuamu, ada pacarmu, ya kan, ada tetanggamu. Kira-kira yang kamu selamatkan yang mana? Ya kan? Oh, saya mau menyelamatkan semuanya. Yo, mesti kita pengen menyelamatkan semuanya. Tapi masalahnya tangannya cuma 2. Bagaimana kalau kita cuma bisa menyelamatkan 1? Ayo. Mana yang harus kamu selamatkan? Kalau bicara seperti itu, kita mari bicara soal prioritas. Ya kan? Mana yang jadi prioritasmu? Ya kan? Tetangga, pacar, atau orang tua? Hidup ini pilihan, teman-teman. Ya, hidup itu pilihan. Jadi jangan orang yang sering ngomong, "Oh, saya nggak punya waktu." Bukan nggak punya waktu, tapi dia memang untuk hal ini belum diprioritaskan. Makanya dia bilang gak punya waktu. Dia punya waktu ini buat yang lain yang lebih prioritas daripada yang ini. Gitu sih. Bukan masalah gak ada waktunya. Belum jadi prioritas aja. Tapi saya percaya kalau sudah jadi prioritas pasti dikerjain. Pasti hadir. Ya. Tapi kalau anggap ini gak penting ya gak akan dikerjakan gitu aja sih. Kalau misalnya ikut sesi yuk. Wah, saya gak punya waktu, sibuk. Woi, semua juga sibuk kali. Cuman masalahnya adalah kalau kamu ngomong sibuk, semua orang juga punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika ini belum jadi sebuah prioritas, ya kamu gak akan ngerjain gitu aja. Saya closing. Ya. The priority that we set today determines what we are tomorrow. Ya. Apa yang kita prioritas yang kita tentukan, menentukan apa yang terjadi dengan kita di masa depan seperti apa. Masalahnya hari ini, apa yang menjadi prioritas hidupmu? Saya berdoa, semoga kalian bisa menangkap, menginspirasi ya sesuatu. Kalau kalian merasa bahwa ternyata aku selama ini salah deh.
Banyak hal-hal yang seharusnya belum saatnya atau belum jadi prioritasku saat ini. Ayo ditinggalin. Dan jadi ambillah sesuatu prioritas yang memang kamu harus kerjakan. Apa yang harus diutamakan? Diutamakan terlebih dahulu. Apa yang bisa nanti? Nanti. Ya. Yang penting dikerjakan dulu. Yang ini yang penting dikerjakan dulu. Amin. Saya berdoa ini membantu teman-teman semua.